Halo guys, balik lagi sama gue Revin dan this is Indocine. Kali ini gue mau cerita sebuah kasus yang pastinya di luar nalar kemanusiaan. Kalau lu dengar cerita ini, lu pasti bakal berkata-kata dalam hati, kok bisa ya? Soalnya bener-bener gila banget sih guys. Setiap kasus yang gue bawa emang gila banget. Langsung aja ya, gue mulai ceritanya. Insiden ini terjadi di Oklahoma, tepatnya di daerah Broken Arrow, itu di US ya guys, pada tanggal 22 Juli 2015. Tepatnya waktu pukul jam 11 malam, Crystal Beaver, seorang anak perempuan umur 13 tahun, dia tuh lagi naik ke lantai 2 buat ke kamar kakak-kakaknya. Kakaknya tuh ada 2 orang laki-laki, namanya Michael Beaver dan juga Robert Beaver. Michael umur 16 tahun, Robert umur 18 tahun. Jadi begitu dia buka pintu kakaknya tuh, teriak, "Kak, itu mama minta kakak-kakak nih turun ke bawah buat cuci piring," katanya. Michael sama Robert iyain, "Oh iya nanti kita turun nih, kita mau cuci piring ya, cuci piring. Tapi sebelumnya sini yuk, lihat ke komputer kakak ada apa." Namanya anak kecil kan, umur 13 tahun, disuruh kasih lihat komputer, ya pasti dia tanpa curiga mau aja dong. Begitu si Crystal lihat ke komputernya, dari belakang Robert langsung menyayat lehernya Crystal. Langsung disayat gitu aja. Crystal kaget, shock, dia langsung teriak. Robert juga kaget. Kenapa? Karena dia kira bakal langsung mati. Taunya nggak, berdarah doang gitu. Udah darah, sekujur tangannya Robert berdarah, bajunya Crystal berdarah gitu. Terus di situ Crystal melakukan perlawanan. Ibunya yang pertama kali dengar langsung naik, langsung masuk tuh ke kamar mereka. Di saat itu Crystal udah berhasil lepas dari Robert. Crystal lari keluar kamar. Tiba-tiba Robert langsung nusuk ibunya berkali-kali. Tanpa ampun di bagian dada, bagian kaki, wah semua ada pokoknya ditusuk sebanyak 48 kali guys, bayangin. Di saat itu juga Crystal lari turun ke bawah terus peringatin ke semua anggota keluarga yang lain gitu kan. "Tolong, Robert sama Michael serang ibu. Robert sama Michael bawa pisau." Crystal juga berhasil nyalain alarm peringatan di rumahnya. Tapi nggak lama kemudian langsung dimatiin sama Michael. Karena Michael ternyata kejar-kejaran gitu kan. Larinya lebih cepet. Terus lebih dekat posisinya masih Crystal. Jadi langsung aja tuh dimatiin di situ. Crystal lari sampai ke beranda rumahnya. Di situ Robert nangkap si Crystal. Udah berhasil tuh ditangkap, langsung dibekep gitu kan. Terus dibawa masuk lagi ke dalam. Diseret lagi masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam rumah. Tepatnya di pintu depan rumahnya tuh. Posisinya kan udah dalam rumah ya. Michael teriak ke Robert, "Michael!" Salah. Kok Michael teriak ke Robert, manggilnya Michael. Michael teriak ke Robert, "Robert, itu papa turun." Di situ Robert langsung lepas Crystal. Di situ Crystal udah nggak sadarin diri. Langsung dia nyamperin bapaknya yang lagi nyamperin dia juga. Bapaknya tuh katanya kayak dia lari kayak full tenaga gitu mau langsung hajar si Robert. Tapi karena Robert bawa pisau, pas lagi lari ditusuk langsung ke dada. Terus ditusuk berulang-ulang sebanyak 28 kali di daerah dada, leher, kaki, tangan, semua ada habis, pokoknya 28 kali ditusuk-tusukin. Begitu papanya udah jatuh gitu kan, udah terkapar di lantai, udah penuh darah, papanya nanya ke Robert, "Kenapa lu lakuin ini?" Tahu si Robert jawab apa? Dia cuma bilang, "Karena gua ngerasa harus lakuin ini." Papanya cuma bilang, "Enggak, lu nggak harus ngelakuin ini." Setelah itu, papanya meninggal. Robert mendengarkan hembusan nafas terakhir papanya tanpa rasa bersalah sama sekali. Korban selanjutnya itu adalah adik-adik mereka yang lain, yaitu adalah Christopher Beaver umur 7 tahun dan juga Victoria Beaver umur 5 tahun. Victoria sama Christopher ini lagi ngumpet di kamar mandi lantai 1 guys. Bayangin aja, Robert sama Michael tahu keberadaan mereka, langsung tuh nyamperin kan. Tapi kan dikunci tuh pintunya. Si Michael punya ide. Michael pura-pura diserang sama Robert. Jadi Michael depan pintu kamar dia tuh ngetok-ngetok, "Christopher, Victoria, tolong buka dong. Robert juga mau bunuh gua." Sampai si Michael tuh actingnya hebat banget, sampai teriak-teriak, "Robert, tolong jangan bunuh gua, tolong jangan bunuh gua Robert." Karena Christopher sama Victoria masih kecil, ya masih polos lah ya. Mungkin ada keraguan sedikit gitu. Christopher begitu dia buka, ceklak baru buka pintunya dikit, trek, Michael langsung dobrak pintu itu. Jeder. Terus si Robert langsung masuk gitu kan. Langsung ditusuk tuh adik-adiknya, Christopher sama Victoria. Christopher itu ditusuk 6 kali di sekujur tubuhnya. Di dada, di punggung, di semua tempat lah pokoknya, banyak banget, di tangan, di kaki. Sedangkan Victoria itu ditusuk 18 kali. Padahal masih umur 5 tahun ditusuk sampai 18 kali. Gila, psikopat habis ini. 2 orang ini psikopat habis. Korban berikutnya adalah adik mereka yang satu lagi yang bernama Daniel Beaver. Jadi si Daniel ini umur 12 tahun dan dia mengunci dirinya di kantor papanya. Jadi di rumahnya tuh ada kantor. Home office gitulah buat WFH ya. Daniel berhasil nelfon polisi ternyata.
Karena kan di kantor papanya pasti ada telepon. Jadi Daniel tuh berhasil telepon. Begitu telepon, si Daniel tuh ngomong ke polisi gini, tolong, kakak saya menyerang keluarga saya semuanya. Abis itu tiba-tiba ada suara teriakan segala macem. Si Danielnya teriak, tolong jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya. Suara pintu digedor-gedor gitu kan. Abis itu teleponnya keputus. Trik yang dipakai Michael sama Robert buat menyerang si Daniel itu sama. Jadi waktu Michael ketok-ketok kan telepon sama polisinya si Daniel keputus tuh. Terus si Daniel teriak-teriak kan, tolong jangan bunuh gua. Si Michael bales, ini gua Michael, Robert juga mau bunuh gua, tolong buka pintunya. Daniel nggak ada curiga apa-apa dong. Akhirnya dibuka lah pintunya sama si Daniel, langsung didobrak sama Michael. Robert langsung masuk. Daniel itu memohon sama si Robert sambil ngomong, please don't kill me, I love you. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia, tolong jangan bunuh saya karena saya mencintai kamu gitu. Saya sayang sama kamu. Tapi Robert emang hatinya dingin banget. Robert emang gila banget, psikopat banget. Dia langsung tusuk adiknya. Dengar kata-kata itu tuh nggak ada simpati sama sekali, nggak ada keraguan di hatinya Robert, langsung ditusuk perutnya. Total Daniel mendapatkan 9 luka tusuk di perut dan juga ada di punggung. Berarti si Daniel sempat melawan dong, sempat ibaratnya lari, ditusuk punggungnya. Beberapa jam kemudian polisi datang. Jadi cara polisi buat ngelacak lokasinya itu dari telepon rumahnya gitu, dari teleponnya kelacak lah pokoknya lokasinya. Begitu polisi datang, mereka langsung kaget tuh karena beranda rumahnya tuh udah darah semua, udah banjir darah dah semuanya, gila, berdarah-darah di mana-mana. Begitu mereka ketok pintu, tok, mereka dengar samar-samar ada suara minta tolong. Terus mereka lihat ternyata ada seorang anak gitu, ternyata si Kristal yang tadi kan ditinggal di situ kan, Kristal di depan pintu rumah kan. Polisi langsung tanpa babi bu langsung dobrak pintunya, langsung diselamatin Kristal, dibawa ke rumah sakit. Terus polisinya langsung lanjut menyusur area itu. Dan tau nggak guys, mereka tuh nemuin mayat-mayat, dan yang paling gila itu mayat adiknya yang umur 5 tahun, si Victoria. Kenapa? Itu kan meninggalnya di kamar mandi. Begitu dibuka pintu kamar mandi oleh polisi, Victoria tuh katanya udah gila banget, luka tusuknya udah di mana-mana, udah wah parah banget, darah di mana-mana, sampai katanya isi perutnya itu masih nyambung dari perutnya tuh udah nyentuh lantai, udah di mana-mana di lantai, gila banget. Padahal masih umur 5 tahun guys, gila banget. Dengar polisi datang, Michael sama Robert lari ke hutan. Tapi nggak berapa lama kemudian dikejar sama polisi kan, soalnya kan ketangkep lah mereka. Jadi guys, ternyata selain Kristal yang selamat tuh ada satu lagi, namanya Autumn Dever. Autumn ini umur 2 tahun. Waktu kejadian dia tidur dengan tenang di lantai lotengnya ya, tidur dengan tenang. Terus katanya si Robert sama Michael karena saking serunya bantai-bantai keluarga yang lain, dia lupa sama sekali sama keberadaan si Autumn ini. Terus akhirnya gimana nasib Michael sama Robert? Ya mereka ditangkap polisi, terus mereka banyak memberikan kesaksian yang akan membuat kita semua tercengang. Pasti kalian penasaran kan? Kenapa sih si Michael sama Robert bisa bertindak sejauh ini? Alasan pertama, ternyata kalau dari kata tetangga-tetangganya guys, sama kesaksian Kristal, kesaksian Robert, Michael juga membenarkan ini semua. Papa sama mama mereka ternyata nggak ngebolehin mereka semua, satu pun anaknya nggak ada yang boleh keluar rumah sama sekali. Jadi mereka tuh PSBB forever. Jangankan keluar rumah, nongol di depan jendela aja nggak boleh. Langsung disuruh masuk. Jangan depan jendela gitu, langsung disuruh masuk rumah. Kalau kata Michael sama Robert sih, mama sama papanya sering bilang kayak gini, di luar rumah tuh banyak orang yang mau nyakitin lu. Banyak orang yang mau nyakitin kita, jadi bagusan lu di rumah aja lah. Padahal nih ya guys, di dalam rumah papa sama mamanya juga ternyata suka abuse mereka secara verbal, secara kata-kata maupun secara fisik. Jadi mereka tuh sering dipukulin, sering dikata-katain gitulah pokoknya. Terus mereka juga nggak sekolah, semuanya tuh homeschooling. Terus ternyata si Robert tuh udah rencanain bunuh keluarganya dari umur 13 tahun. Karena si Robert sama Michael tinggal satu kamar, mereka tuh sering ngobrol berdua. Ngobrol terus ternyata mereka kaget ketika mereka punya kesamaan, yaitu mereka sama-sama pengen bunuh keluarga mereka. Makanya tuh mereka rencanain dengan detail mau bunuh keluarga mereka tuh kayak gimana. Ternyata awalnya tuh mereka mau bunuh si Autumn Dever duluan, adiknya yang paling kecil yang umur 2 tahun, ingat kan? Itu tuh mereka mau kapak lehernya, mau diputusin lehernya, gila nggak? Tapi karena si Kristal datang duluan kan, itu kan di luar rencana mereka. Jadi si Robert sama Michael kayak improvisasi gitulah. Oke, kita mulai di sini dengan membunuh Kristal dulu, yang akhirnya gagal kan. Ternyata lukanya Kristal itu nggak fatal. Emang berdarah tapi masih bisa diselamatin. Mereka tuh juga berencana untuk memutilasi semua anggota keluarga mereka, bapaknya, emaknya, adiknya semua. Terus mau ditaruh di tong sampah sama disimpan di loteng. Gila, kurang gila apa? Mau tahu yang lebih gila lagi? Mereka tuh udah beli senjata, banyak banget udah beli peluru. Karena mereka berencana, itu kan kejadiannya subuh. Besoknya mereka mau bawa mobil keluarga mereka buat ke Washington. Ngapain? Tembakin orang secara random di jalan. Mereka punya target yaitu harus membunuh 50 orang. 50 orang, KPI mereka tuh, target mereka. Terus mereka berencana hari itu mereka mau bunuh
sebanyak minimal 100 orang. Terus ternyata mereka juga mengagumi pembunuh-pembunuh serial dan pembunuh massal terkenal. Kayak orang yang membunuh di Colorado Theater. Yang waktu Dark Knight Rises, ingat tahun 2012 ada peristiwa pembunuhan, tembak-tembakan di teater waktu semua orang nonton Dark Knight Rises. 12 orang meninggal. Dan satu lagi, mereka juga mengagumi 2 orang yang berhasil membunuh 13 orang di sekolah tahun 1999. Nama sekolahnya Columbine High School di Colorado juga. Terus bahkan mereka waktu kesaksiannya si Robert bilang, gue kaget sih gimana ya cara mereka tuh bawa peluru bisa bunuh orang sebanyak itu. Masih kayak kagum gitu pembunuh-pembunuh ini, emang udah gila. Dan kalau kata ahli sih, mereka tuh melakukan ini semua demi mereka supaya diingat. Mereka juga ngakuin supaya mereka diingat sebagai pembunuh, dikagumi sama orang-orang lain. Namanya tercatat di sejarah sebagai pembunuh massal yang bunuh orang banyak banget. Terus media pada ngecover mereka, pada beritain mereka, tujuan mereka itu terkenal. Gila gak? Ada fakta lain, ternyata si Michael itu sempat ragu. Jadi gini, Robert tuh waktu di pengadilan tuh kayak ngedefend Michael lah istilahnya. Kata Robert, begitu mau bunuh si Christopher sama Victoria, Michael tuh sempat ragu. Kayak mau tusuk tapi sempat ragu. Tapi Robert dalam hati bilang, gua harus selesai misi ini. Akhirnya Robert lah yang dengan dingin, keji banget gitu kan, tanpa ampun bunuh adik-adiknya semua. Terus nasib mereka gimana? Robert karena berumur 18 tahun dan juga dia yang melakukan semua pembunuhan, dia dihukum seumur hidup tanpa parol. Parol itu pembebasan bersyarat ya. Kalau Michael karena dia masih berumur 16 tahun, semua pengacara yang defend dia itu berkata kalau dia tuh nggak bisa dihukum pakai hukum dewasa karena dia masih di bawah umur. Dan dia juga nggak bunuh. Dia emang ikut andil, ngebantu banget kan, emang support banget lah. Dia juga dihukum seumur hidup, tapi dengan parol. Pada tahun 2016, tepatnya bulan Juni, si Robert tuh sempat mau bunuh diri dengan cara mau gantung diri pakai spray penjara. Tapi keburu ketahuan sipir. Akhirnya dia dipindahin ke sel tahanan yang khusus narapidana yang punya kecenderungan bunuh diri. Terus kalian pasti nanya kan, kira-kira si Robert nyesel gak sih? Mereka tuh nyesel gak sih? Jadi gini, ada sebuah kejadian di mana tahun 2018, Robert udah umur 21 tahun kan. Corbin Brewster, dia tuh Corbin Brewster, dia tuh Chief Public Defender, nunjukin foto TKP pembunuhan yang udah banyak darah-darah ke Robert. Terus dia tanya, apa yang lu rasain setelah lihat foto ini? Robert menjawab, darah, banyak banget darah. Dia jawab itu sambil nangis. Terus dia ngomong selanjutnya adalah, I'm sorry, katanya, saya minta maaf. Saya nggak tahu waktu itu saya mikir apa. Dan ada kejadian yang aneh, yaitu tahun 2017, tepatnya tanggal 18 Maret, rumah keluarga Bever kebakaran. Polisi semua nggak ada yang tahu kenapa kebakaran itu bisa terjadi. Oke, jadi tadi itu insidennya, tadi itu kasus yang benar-benar gila banget kan. Lo pasti mikirnya, gila nih anak-anak gila banget sih. Ya tapi nggak sepenuhnya salah anak-anaknya, karena orang tuanya juga ya gila banget lah. Anak-anaknya semua disuruh PSBB selamanya. Kita PSBB udah dari bulan Maret aja, udah 5 bulan, 3 bulan ya sekarang. Udah gila banget kan kita, kayak otaknya udah ngaco-ngaco lah gitu kan. Apalagi Robert yang 18 tahun itu PSBB 18 tahun. Itu keluarga kalau ada coronavirus, ada corona, nggak ada corona, udah biasa mereka. Setelah itu kan juga di abuse segala macem kan. Ya pesan gue sih buat kita semua yang udah jadi orang tua atau mau jadi orang tua, belajar parenting yang baik, perlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang lah ya. Terus jangan takut punya anak guys, karena nggak semua anak kayak begitu. Sama kalau kalian yang masih jadi anak, gue juga masih jadi anak sih. Ya jaga-jaga lah, jangan sampai pikiran kalian terganggu seperti itu. Kalau kalian udah berpikir seperti itu, nggak akan berakhir baik lah kalau menurut gue. Cepat cari orang, cepat cari siapapun yang bisa kalian ajak bicara, yang bisa motivasi kalian, yang bisa konsultasiin kalian supaya kalian tuh istilahnya nggak sampai terjerumus ke dalam kasus-kasus kayak gini, nggak nyampe nyakitin orang, nggak nyampe bunuh orang. Oke guys, ya jadi orang tua yang bener lah ya guys. Thank you udah nontonin gue cerita. Mohon di like, mohon di subscribe kalau kalian suka videonya, mohon di share juga. Mohon komen kalau misalkan kalian mau komentar tentang pendapat kalian mengenai kasus ini. Gue akan terus-menerus cari kasus-kasus yang kayak gini. Yang pasti kasus yang gue cari itu jarang dibahas, jarang diketahui orang, supaya kita semua tahu. Dan juga ada sesuatu yang bisa kita petik dari sana. Bukan cuma kita seru karena sadisnya atau kita seru karena mencekamnya gitu guys. Oke? Bye-bye.